Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas seputar komunikasi interpersonal yang mungkin akan lebih mengarah kepada konsep diri. Perkenalkan, nama saya Septiana Hindiani. Nama saya Siti Zahra Hanifah. Nama saya Latifah. Nama saya Yuni Findriyatin. Nama saya Risma Nuramidah. Nama saya Fuad Hasan. Nama saya Muhammad Gilang Rakasakti. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi interpersonal ataupun komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pengirim dengan penerima, baik langsung maupun tidak langsung, menurut Suranto Awe 2011. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal salah satunya adalah konsep diri. Karena konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal. Karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Di sini ada yang bisa ngejelasin nggak sih apa pengertian konsep diri itu? Pengertian konsep diri dengan pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Pengalaman tersebut merupakan hasil dari eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan dari refleksi diri sendiri yang diterima dari orang-orang dekat dengan dirinya, menurut Rini tahun 2000. Oh, mungkin jadi kalau konsep diri itu kata simpelnya adalah karakter diri kita kali ya. Nah, di sini juga setahu saya ada yang namanya dimensi konsep diri. Mungkin ada yang bisa ngejelasin tentang itu? Nah, jadi dalam konsep diri ini tuh memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal disebut juga kerangka acuan internal atau biasa juga disebut dengan internal frame of reference, yaitu penilaian yang dilakukan individu ini terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu diri identitas, diri pelaku, dan diri penerimaan atau penilaian. Sedangkan dimensi eksternal yaitu di mana individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya. Jadi kalau misalnya dimensi konsep diri itu kan dibagi 2 ya. Itu contohnya gimana sih? Nah, kalau dimensi internal itu contohnya seseorang yang menyadari nih bahwa dirinya itu pemalu atau introvert. Sedangkan dimensi eksternal itu seseorang yang terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya, yang tadinya pemalu jadi ikut organisasi. Kenapa dia ikut organisasi? Untuk mengembangkan dirinya. Karena dalam berorganisasi atau kita ikut organisasi, itu tuh organisasi adalah wadah bagi para personality masing-masing untuk dapat meningkatkan kualitas dalam berbicaranya. Oh, jadi kalau misalnya yang internal itu mungkin udah ada di dalam dirinya ya, dia kayak labeling dirinya kalau misalnya dia tuh orangnya pemalu, introvert, atau sabar, ataupun bersih gitu ya. Tapi kalau misalnya yang eksternal itu dia bersikap karena terpengaruh dari lingkungannya. Simpelnya kayak gitu kali ya. Menurut kalian, apalagi sih tentang konsep diri itu? Nah, konsep diri dan negatif itu merupakan cara pandang atau penilaian seseorang terhadap dirinya, sehingga bisa berpandangan positif atau negatif. Penilaian yang baik berarti konsep diri seseorang positif, sedangkan penilaian terhadap diri yang kurang atau tidak baik berarti konsep diri yang negatif. Seseorang yang mempunyai konsep diri positif maka dapat menerima dirinya sendiri dan juga orang lain, sedangkan konsep diri negatif dapat membawa dampak tidak percaya diri dan kurang berharga dalam hidupnya. Nah, contoh konsep diri dan negatif itu, positif dan negatif itu apa saja? Contohnya konsep diri positif. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri. Dengan itu kita bisa percaya dan berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Sedangkan contoh konsep diri negatif, kita merasa tidak percaya diri dengan diri sendiri dan merasa diri kita selalu kurang. Nah, di sini juga ada aspek-aspek konsep diri. Ada 2, yaitu aspek fisiologi dan psikologis. Aspek fisiologi yaitu yang berkaitan dengan unsur-unsur seperti warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka.
Aspek psikologis yaitu meliputi kecerdasan, minat, bakat, dan kreativitas. Nah, jadi kesimpulan dari semua materi tadi adalah bahwa konsep diri mempengaruhi komunikasi interpersonal. Demikian juga ada hubungan positif dan negatif antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal. Sekian podcast dari kami yang berjudul Komunikasi Interpersonal yang merujuk pada konsep diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.